Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Demikianlah yang telah ku dengar pada suatu waktu yang Buddha sedang berdiam di Taman Jetavana di kota Saraswati, di mana beliau berkumpul dengan 1250 biksu agung. Pada saat hampir tiba waktu makan, yang dijunjungi mengenakan jubah dan membawa mangkuk menuju ke kota Saraswati untuk menerima persembahan dari rumah ke rumah. Kemudian, kembalilah beliau ke tempat semula. Setelah selesai makan, beliau merapikan kembali alat-alat makan dan jubahnya, membersihkan kaki, mengatur tempat duduk, dan kemudian duduk di atasnya. Pada saat itu, Yang Arya Subhuti bangkit dari tempat duduknya di tengah-tengah persamuan itu, membiarkan bahu sebelah kanannya terbuka, berlutut di atas kaki kanan, sambil merangkapkan kedua tangan dan bersujud dengan hormat sambil bertanya kepada Hyang Buddha Gautama. Yang dijunjungi, Tathagata selalu mengingat dan melindungi para bodhisattva serta memberi petunjuk kepada mereka. Yang dijunjungi, jika ada pria maupun wanita bajik yang bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, bagaimana seharusnya dia bertumbuh dan mengendalikan hatinya? Hyang Buddha menjawab, bagus sekali Subhuti. Seperti apa yang engkau katakan, Tathagata selalu mengingat dan melindungi para bodhisattva serta memberi petunjuk kepada mereka. Sekarang, dengarkanlah dengan baik. Aku akan memberitahukan kepadamu bagaimana seharusnya pria maupun wanita bajik yang bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi bertumbuh dan mengendalikan hatinya. Ya, tentu yang dijunjungi. Kami akan mendengarkan dengan gembira dan penuh perhatian. Yang Buddha kemudian menjelaskan kepada Subhuti, semua bodhisattva mahasatwa harus demikian mengendalikan hatinya dengan ikrar, aku harus menyebabkan segala jenis makhluk hidup, apakah yang terlahir dari penetesan telur, dari rahim, dari cairan, atau dari perubahan wujud seketika, yang memiliki wujud atau tanpa wujud, yang memiliki kesadaran atau tanpa kesadaran, kesemuanya itu tanpa kecuali untuk memasuki nirwana sempurna dan berhenti bertumimba lahir selamanya. Akan tetapi, Subhuti, sekalipun ada tak terhitung dan tak terhingga makhluk hidup yang dibebaskan dari arus tumimba lahir, sebenarnya tidak ada makhluk hidup yang dibebaskan. Mengapa? Subhuti, jika seorang bodhisattva mengidentifikasikan dirinya sebagai aku, sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, dan sebagai kehidupan, maka dia sesungguhnya bukanlah seorang bodhisattva. Lagi pula, Subhuti, berkenaan dengan pelaksanaan dharma, seorang bodhisattva tidak boleh terikat oleh apapun sewaktu dia memberi. Dia tidak boleh terikat oleh wujud sewaktu memberi, juga tidak boleh terikat oleh suara, bau, rasa, objek sentuhan, ataupun objek mental dharma sewaktu dia memberi. Subhuti, seorang bodhisattva harus memberi dengan demikian. Dia tidak boleh terikat pada ciri atau nama rupa. Mengapa begitu? Jika seorang bodhisattva tidak tercemar oleh ciri sewaktu dia memberi, pahala dan kebajikannya adalah tidak terukur. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah ruang angkasa di sebelah timur dapat diukur? Tidak dapat yang dijunjungi. Subhuti, apakah ruang angkasa di sebelah selatan, barat, utara, atau ruang di antara di atas dan di bawah dapat diukur? Tidak dapat yang dijunjungi. Subhuti, pahala dan kebajikan dari seorang bodhisattva yang tidak terikat pada segala ciri sewaktu dia memberi, juga demikian tidak terukur. Subhuti, seorang bodhisattva haruslah bersikap demikian sebagaimana yang diajarkan. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Dapatkah Tathagata dilihat dari ciri fisiknya? Tidak yang dijunjungi. Tathagata tidak dapat dilihat dari ciri fisiknya. Mengapa begitu? Sebab ciri fisik yang dikatakan oleh Tathagata itu sebenarnya bukan ciri fisik sejati. Yang Buddha membenarkan dan berkata kepada Subhuti, segala sesuatu yang mempunyai ciri adalah kosong dan palsu. Apabila engkau dapat memandang semua ciri sebagai bukan ciri, barulah kamu mengenal Hyang Tathagata sejati. Subhuti berkata kepada Hyang Buddha, yang dijunjungi, apakah di masa mendatang akan ada makhluk hidup yang setelah mendengarkan ajaran ini
timbul kepercayaan yang murni. Hyang Buddha menjawab, "Subhuti, janganlah engkau berkata demikian. 500 tahun setelah Tathagata meninggal, kelak akan terdapat mereka yang dengan tekun menjalankan sila dan mengumpulkan pahala, yang akan mempercayai ajaran ini dan menerimanya dengan tulus. Ketahuilah bahwa orang seperti ini telah menanam akar kebajikan di masa lampau, bukan hanya pada 1 Buddha, 2 Buddha, 3, 4, 5 Buddha, melainkan telah menanam akar kebajikan pada jutaan Buddha yang tak terhitung. Mereka yang mendengar kalimat-kalimat dari sutra ini dan membangkitkan sekejap pikiran dan keyakinan murni, semua ini akan diketahui dan dilihat oleh Tathagata. Mereka akan memperoleh pahala dan kebajikan yang tak terukur. Apa sebabnya? Karena makhluk hidup seperti ini sudah tidak lagi terikat pada segala ciri keakuan. Manusia, makhluk hidup dan kehidupan. Juga tidak pada objek mental dan juga bukan objek mental. Jika hati makhluk hidup masih melekat pada ciri, maka mereka selalu terikat pada ciri yang membedakan keakuan, manusia, makhluk hidup dan kehidupan. Untuk alasan itulah engkau tidak boleh terikat pada dharma, juga pada bukan dharma. Mengenai prinsip itu, Tathagata sering berkata, "Kalian para biksu harus mengerti bahwa dharma yang kuuraikan adalah bagaikan rakit. Bahkan dharma sekalipun harus dilepaskan, apalagi yang bukan dharma." Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah Tathagata telah mencapai Anuttara Samyak-Sambodhi? Apakah Tathagata telah mengajarkan dharma? Subhuti menjawab, "Seperti apa yang kami pahami dari ajaran Hyang Buddha, sebenarnya tidak ada ajaran tertentu yang dinamakan Anuttara Samyak-Sambodhi. Dan juga tidak ada dharma tertentu yang diajarkan oleh Tathagata. Mengapa? Sebab dharma yang diajarkan oleh Tathagata semuanya tidak dapat dipegang atau dibicarakan dengan kata-kata. Itulah dharma yang tidak berwujud. Dan oleh karenanya, para orang suci semuanya sama-sama memperoleh dharma tanpa gaya asam karta, walaupun berbeda atas kesadaran masing-masing untuk mencapainya." Subhuti, bagaimana pendapatmu? Kalau seseorang memenuhi jutaan dunia dengan 7 macam permata mulia dan memberikannya sebagai dana amal, apakah pahala dan kebajikan yang diperolehnya banyak? Subhuti menjawab, "Banyak sekali yang dijunjungi. Mengapa begitu? Sebab pahala dan kebajikan itu bukanlah pahala dan kebajikan sejati sifatnya. Oleh karenanya, Tathagata mengatakan pahala dan kebajikannya sangat banyak. Di lain pihak, jika ada seseorang lainnya menerima sutra ini dan menjalankannya dengan tekun sekalipun hanya pada 4 bait katanya saja, atau mengajarkannya kepada orang lain, pahala dan kebajikannya akan melebihi orang yang terdahulu. Apakah sebabnya?" Subhuti, semua Buddha dan jalan yang ditempuh untuk mencapai Anuttara Samyak-Sambodhi berasal dari sutra ini. Subhuti, apa yang disebut sebagai Buddha Dharma itu pada hakikatnya bukanlah Buddha Dharma. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah seseorang yang telah mencapai tingkat Srotapana boleh mempunyai pikiran, "Aku telah memperoleh hasil Srotapana"? Subhuti menjawab, "Tidak boleh yang dijunjungi. Mengapa? Srotapana berarti memasuki arus suci. Tetapi sebenarnya dia tidak memasuki apapun. Dia tidak memasuki kesejatian suara, bau, rasa, sentuhan, dan objek mental. Oleh karenanya dia dinamakan Srotapana." Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah seseorang yang telah mencapai Sakradagamin boleh mempunyai pikiran, "Aku telah memperoleh hasil Sakradagamin"? Subhuti menjawab, "Tidak boleh yang dijunjungi. Mengapa? Karena Sakradagamin berarti seseorang yang kembali hanya 1 kali lagi ke alam dewa atau manusia, tetapi sebenarnya bagi dia sendiri sudah tidak ada kelangsungan pergi datang. Maka dia dinamakan Sakradagamin." Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah seseorang yang telah mencapai tingkat Anagamin boleh mempunyai pikiran, "Aku telah memperoleh hasil Anagamin"? Subhuti menjawab, "Tidak boleh yang dijunjungi, karena Anagamin berarti dia yang tidak kembali lagi ke alam dewa dan manusia, tapi menuju alam Brahma. Tetapi
sebenarnya dia sendiri tidak mengandung pikiran datang atau kembali lagi, maka dia dinamakan anagamin. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah seorang yang telah mencapai tingkat arahat boleh mempunyai pikiran, aku telah memperoleh kearahatan? Subhuti menjawab, tidak boleh yang dijunjungi, karena sebenarnya tidak ada dharma yang dinamakan arahat. Yang dijunjungi, apabila seseorang arahat mempunyai pikiran bahwa aku telah mencapai kearahatan, itu berarti masih ada kemelekatan pada diri, manusia, makhluk hidup dan kehidupan. Yang dijunjungi, dengan berhasilnya aku menjalankan samadhi tanpa pertentangan, yang Buddha mengatakan bahwa aku adalah terunggul di antara manusia, bahwa aku adalah arahat yang terunggul dalam membebaskan diri dari segala nafsu keinginan. Yang dijunjungi, aku tak pernah berpikir aku adalah seorang arahat yang terbebas dari nafsu keinginan. Jika aku mempunyai pikiran, aku telah mencapai kearahatan, yang dijunjungi tidak akan berkata bahwa Subhuti adalah orang yang paling berhasil menjalankan ketenangan. Karena Subhuti justru tidak merasa menjalankan kehidupan pertapaan. Ia telah diberi nama Subhuti yang memiliki arti yang gemar menjalankan ketenangan. Yang Buddha berkata kepada Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah ada dharma apapun yang diperoleh Tathagata sewaktu berada bersama Buddha di Pamkara? Tidak, yang dijunjungi, sebenarnya tidak ada dharma apapun yang diperoleh oleh Tathagata sewaktu berada bersama Buddha di Pamkara. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah para bodhisattva memperindah tanah suci para Buddha? Tidak, yang dijunjungi, apakah sebabnya? Karena tanah suci para Buddha itu hakikatnya tidak perlu diperindah lagi. Hanya dalam penjelasan digunakan kata memperindah. Oleh karena itu, Subhuti, para bodhisattva, mahasatwa harus menumpukan pikiran suci dan jangan menumpukan hati pada segala wujud. Dia tidak boleh menumpukan hatinya pada suara, bau, rasa, objek sentuhan dan objek mental. Dia tidak boleh menumpukan hatinya pada apapun dan dimanapun. Subhuti, andai kata ada orang yang tubuhnya sebesar gunung Semeru, bagaimana pendapatmu? Apakah tubuh itu besar? Subhuti menjawab, sangat besar yang dijunjungi. Apakah sebabnya? Karena apa yang telah diuraikan oleh Yang Buddha itu adalah tubuh yang tidak sejati. Oleh sebab itu dikatakan tubuh itu sangat besar. Subhuti, jika terdapat sungai Gangga yang banyaknya bagai butiran-butiran pasir di sungai Gangga, bagaimana pendapatmu? Apakah butiran-butiran pasir dari semua sungai Gangga tersebut dapat dikatakan banyak? Subhuti menjawab, sangat banyak yang dijunjungi. Jumlah dari sungai-sungai Gangga itu saja sudah tak terhitung banyaknya, apalagi isi butir-butir pasirnya. Subhuti, akan kututurkan dengan sebenarnya, jika ada seorang pria atau wanita bajik dengan menggunakan 7 macam permata mulia untuk memenuhi dunia yang banyaknya bagai butiran-butiran pasir di semua sungai Gangga tersebut, dapat memberikannya sebagai dana amal, apakah dia akan memperoleh banyak pahala? Subhuti menjawab, sangat banyak yang dijunjungi. Kemudian Yang Buddha memberitahukan Subhuti, jika ada seorang pria atau wanita bajik menerima dan mempertahankan sutra ini sekalipun hanya pada 4 bait katanya, serta mengajarkan kepada orang lain, pahala dan kebajikannya akan jauh melampaui pahala dan kebajikan orang yang terdahulu. Lagi pula, Subhuti, perlu engkau ketahui bahwa semua dewa, manusia, maupun asura di dunia ini harus memberikan persembahan ke tempat di mana biar sekalipun hanya 4 bait kata dari sutra ini dibacakan. Sebagaimana halnya pada tempat suci atau wihara, apalagi kalau di tempat itu ada orang yang bisa menerima, mempertahankan, mempelajari dan membacakan sutra tersebut. Subhuti, perlu engkau ketahui bahwa orang yang demikian itu meyakinkan dharma yang paling utama dan langka. Di tempat manapun sutra ini berada, di sana terdapat Buddha atau siswa yang menghormatinya. Kemudian Subhuti berkata kepada Yang Buddha, yang dijunjungi, nama apakah yang harus diberikan kepada sutra ini dan bagaimanakah kami harus menerima dan mempertahankannya? Yang Buddha memberitahukan Subhuti, sutra ini disebut Wajra Cedika Prasnya Paramita. Engkau harus menerima dan mempertahankannya dengan nama ini. Apa sebabnya? Subhuti, paramita kebijaksanaan yang dibicarakan Hyang Buddha sebenarnya bukan paramita kebijaksanaan, tapi hanya untuk percakapan dinamakan paramita kebijaksanaan.
Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah ada dharma yang diajarkan oleh Tathagata? Subhuti menjawab, yang dijunjungi, Tathagata tidak mengajarkan sesuatu apapun. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah jumlah butir-butir debu yang memenuhi jutaan dunia dapat dikatakan banyak? Sangat banyak, yang dijunjungi. Subhuti, butir-butir debu yang dikatakan oleh Tathagata itu bukanlah butir-butir debu, namun hanya untuk bahasa percakapan dinamakan butir-butir debu. Begitu pula jutaan dunia yang dikatakan Tathagata itu bukanlah dunia, itu pun hanya diberi nama dunia. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Dapatkah Tathagata dilihat dengan mengenali ke-32 ciri fisiknya? Tidak dapat, yang dijunjungi. Orang tidak dapat melihat Tathagata dengan mengenali ke-32 ciri fisiknya. Apakah sebabnya? Karena apa yang dikatakan ke-32 ciri-ciri oleh Tathagata itu hanyalah ciri lahiriah saja, maka dinamakan 32 ciri. Subhuti, jika di satu pihak ada seorang laki-laki atau wanita bajik yang mengorbankan jiwanya berkali-kali untuk tujuan amal bakti sebanyak butir-butir pasir di sungai Gangga, dan apabila di pihak lain ada seseorang yang menerima dan mempertahankannya hanya 4 bait kata dari sutra ini sekalipun dan menjelaskannya kepada orang lain, pahala yang diperolehnya akan lebih besar daripada orang pertama. Pada saat itu Subhuti setelah mendengarkan uraian yang dalam dari sutra ini diliputi pengertian dan rasa haru sehingga mencucurkan air mata, berkata kepada Hyang Buddha, "Sungguh menakjubkan, yang dijunjungi. Sungguh dalam dan luas arti kata yang dijabarkan oleh Hyang Buddha dalam sutra ini. Sejak memperoleh mata kebijaksanaan sampai sekarang belum pernah kami mendengar sutra yang demikian. Yang dijunjungi, jika seseorang yang dapat mendengar penjelasan sutra ini dengan hati murni dan penuh keyakinan, maka dia akan menyadari konsepsi ciri sejati. Perlu diketahui bahwa orang demikian telah memperoleh pahala kebajikan unggul yang jarang terdapat." Yang dijunjungi, ciri sejati bukanlah ciri lahiriah. Oleh karenanya dikatakan oleh Tathagata sebagai ciri sejati. Yang dijunjungi, kini sewaktu mendengar ajaran suci demikian, kami dapat menerima dan mempertahankannya dengan keyakinan dan pengertian tanpa kesulitan. Di masa yang akan datang, pada 500 tahun terakhir, akan ada makhluk hidup yang sewaktu mendengar sutra ini timbul keyakinan dan pengertian serta akan menerima dan mempertahankannya. Orang ini adalah yang telah mencapai pahala unggul dan luar biasa. Apakah sebabnya? Orang ini sudah tidak mempunyai konsepsi keakuan, manusia, makhluk hidup, dan kehidupan. Mengapa begitu? Karena ciri keakuan pada hakikatnya bukanlah ciri sejati. Begitu pula tentang manusia, makhluk hidup, dan kehidupan. Itu semua bukan ciri sejati. Karena itu, mereka yang melepaskan segala konsepsi ciri disebut Buddha. Hyang Buddha berkata kepada Subhuti, "Demikianlah seperti yang engkau katakan. Jika ada seseorang yang telah mendengarkan sutra ini tidak terkejut, tidak gentar, dan tidak takut melaksanakannya, hendaknya diketahui bahwa orang ini benar-benar luar biasa." Mengapa begitu? Subhuti, apa yang Tathagata katakan sebagai paramita pertama, yaitu perdana, sebenarnya bukan paramita pertama, hanya dalam kata-kata dikatakan paramita pertama. Subhuti, paramita kesabaran, dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan paramita kesabaran. Oleh sebab itu dinamakan paramita kesabaran. Mengapa begitu? Subhuti, itu bagaikan di masa lampau sewaktu Raja Kalingga memotong anggota tubuhku. Pada saat itu aku tidak terikat pada ciri keakuan, manusia, makhluk hidup, dan kehidupan. Mengapa begitu? Sewaktu anggota tubuhku dipotong satu persatu, jika aku masih mempunyai ciri tersebut, tentunya akan timbul rasa marah dan benci. Subhuti, selanjutnya aku terikat bahwa di masa lalu, selama 500 kehidupan yang terakhir, aku telah bertapa. Aku adalah pertapa yang melatih kesabaran. Di dalam sebuah kehidupan tersebut, aku tidak mempunyai ciri keakuan, manusia, makhluk hidup, dan kehidupan. Oleh sebab itulah Subhuti, seorang bodhisattva harus melepaskan semua ciri, menumbuhkan pikiran Anuttara Samyak Sambodhi. Dia harus menumbuhkan hati yang tidak bertumbuh pada suara, bau,
rasa, objek sentuhan, dan dharma. Dia harus menumbuhkan hati yang tidak bertumpu pada apapun dan dimanapun. Setiap tumpuan hati adalah bukan tumpuan sejati. Oleh karena itu, Yang Buddha mengatakan, hati sang bodhisattva tidak boleh bertumpu pada wujud sewaktu dia memberi. Subhuti, untuk memberi manfaat kepada makhluk hidup, seorang bodhisattva harus memberi dengan demikian. Semua ciri dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan ciri, dan semua makhluk hidup dikatakan sebagai bukan makhluk hidup. Subhuti, Tathagata adalah satu-satunya yang membicarakan kebenaran, yang membicarakan kenyataan, yang membicarakan apa yang sebenarnya, yang tidak membicarakan yang palsu, yang tidak membicarakan apa yang tidak sebenarnya. Subhuti, kebenaran yang diperoleh Tathagata itu bukanlah nyata atau tidak nyata. Subhuti, seseorang yang hatinya bertumpu pada dharma sewaktu dia memberi, itu bagaikan seseorang yang memasuki kegelapan. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Seorang bodhisattva yang hatinya tidak bertumpu pada dharma sewaktu dia memberi itu bagaikan seorang yang matanya dapat melihat di bawah cahaya matahari sehingga dia bisa melihat segala wujud. Subhuti, di masa yang akan datang jika seorang laki-laki atau wanita bajik dapat menerima, mempertahankan, mempelajari dan membacakan sutra ini, maka Hyang Tathagata dengan kebijaksanaan Buddha akan segera mengetahui dan melihat orang tersebut. Dia akan memperoleh pahala dan kebajikan yang tak terukur dan tak terbatas. Subhuti, seorang laki-laki atau wanita bajik di waktu pagi boleh mengorbankan tubuhnya untuk perbuatan amal bakti berkali-kali sebanyak butir-butiran pasir di sungai Gangga, dan kemudian di waktu siang maupun malam melakukan perbuatan yang sama sebanyak itu, mengorbankan tubuhnya dengan demikian selama jutaan kalpa yang tak terhitung. Tetapi jika seseorang lainnya mendengar sutra ini dan mempercayainya dengan sepenuh hati, maka pahalanya akan melampaui orang yang pertama. Apalagi kalau ada yang bisa menerima, menyalin, mempertahankan, mempelajari, membacakan, menjelaskan isinya kepada orang lain. Subhuti, pahala dan kebajikan dari sutra ini adalah tak terungkapkan, tak terbayangkan, tak terbatas, dan di luar sebuah pujian. Sutra ini dibabarkan oleh Tathagata bagi mereka yang telah menempuh jalan utama. Jika seseorang bisa menerima, mempertahankan, mempelajari, membacakan, dan menjelaskan kepada orang lain, mereka akan diketahui dan dilihat oleh Tathagata. Orang-orang yang demikian memperoleh pahala dan kebajikan yang tak terukur, tak terungkapkan, tak terbatas, dan tak terbayangkan, sehingga dengan demikian mempertahankan Anuttara Samyaksabodhinya Tathagata. Mengapa begitu? Subhuti, seseorang yang menyukai dharma yang lebih kecil terikat pada konsepsi keakuan manusia, makhluk hidup, dan konsepsi kehidupan. Dia tidak dapat mendengar, menerima, mempertahankan, mempelajari, atau membacakan sutra ini atau menjelaskannya kepada orang lain. Subhuti, para dewa, manusia, dan asura di dunia memberikan persembahan ke tempat di mana sutra ini ditemukan. Perlu engkau ketahui bahwa tempat demikian adalah sebuah tempat suci bagaikan sebuah stupa, di mana setiap orang harus bersujud dengan hormat, mengelilingi serta menyebarkan dupa dan bunga. Lagi pula, Subhuti, jika seseorang laki-laki atau wanita bajik yang menerima, mempertahankan, mempelajari, dan membacakan sutra ini, diejek dan dicemoohkan orang lain, itu sebenarnya merupakan rintangan karma bawaan dari kehidupan sebelumnya yang akan menjerumuskannya ke kehidupan yang menyedihkan. Tetapi karena dalam kehidupan sekarang dia dicemoohkan orang lain, rintangan karmanya itu terhapuskan dan dia akan mencapai Anuttara Samyaksabodhi. Subhuti, aku teringat pada asam kaya kalpa yang tak terhitung di masa lalu sebelum Buddha di Pamkara. Aku bertemu dengan 84.000 nayuta juta Buddha dan memberikan persembahan serta melayani mereka semua tanpa terkecuali. Tetapi jika ada seseorang di zaman berakhirnya Dharma yang dapat menerima, mempertahankan, mempelajari, dan membacakan sutra ini, pahala dan kebajikan yang diperolehnya adalah 100 kali lebih, 1000 kali lebih, 1.000.000, ataupun suatu jumlah yang tak terbilang daripada pahala dan kebajikan yang kuperoleh dari memberikan persembahan kepada semua Buddha tersebut. Subhuti,
Jika aku harus menguraikan seluruh pahala dan kebajikan dari seorang laki-laki atau wanita bajik yang di zaman berakhirnya dharma dapat menerima, mempertahankan, mempelajari, dan membacakan sutra ini, mereka yang mendengarkannya bisa menjadi tidak mempercayainya. Subhuti, perlu engkau ketahui bahwa arti dari sutra ini adalah tak terbayangkan, dan buah dari pahalanya juga tak terbayangkan. Kemudian Subhuti berkata kepada Hyang Buddha, "Yang dijunjungi, jika seseorang laki-laki atau wanita bajik bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, bagaimana seharusnya dia bertumpu? Bagaimana seharusnya dia mengendalikan hatinya?" Hyang Buddha memberitahu Subhuti, seorang laki-laki atau wanita bajik yang bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi harus berpikiran demikian. Aku harus membebaskan semua makhluk hidup dari arus tumimba lahir. Tetapi, bila semua makhluk hidup sudah dibebaskan dari tumimba lahir, sebenarnya sama sekali tidak ada makhluk hidup yang dibebaskan. Mengapa begitu? Subhuti, jika seorang bodhisattva masih mempunyai ciri keakuan, ciri manusia, ciri makhluk hidup, dan ciri kehidupan, maka dia bukanlah seorang bodhisattva. Apa sebabnya? Subhuti, sebenarnya tidak ada dharma tentang tekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Sewaktu Tathagata sedang berada bersama Buddha di Pamekara, apakah ada dharma untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi yang diperoleh? Tidak, yang dijunjungi, seperti apa yang kami pahami dari ajaran Hyang Buddha, sewaktu Hyang Buddha berada bersama Buddha di Pamekara, tidak ada dharma untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi yang diperoleh. Hyang Buddha berkata, demikianlah Subhuti, sebenarnya tidak ada dharma tentang Anuttara Samyak Sambodhi yang diperoleh Tathagata. Subhuti, jika ada dharma demikian yang diperoleh Tathagata, maka Buddha di Pamekara tidak akan memberikan padaku ramalan, engkau akan mencapai kebudaan di masa yang akan datang dan bernama Sakyamuni. Karena sebenarnya tidak ada dharma untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, maka Buddha di Pamekara memberikan ramalan itu padaku. Mengapa begitu? Tathagata berarti hakiki dari semua dharma. Jika seseorang mengatakan Tathagata memperoleh Anuttara Samyak Sambodhi, Subhuti, sebenarnya tidak ada dharma demikian yang diperoleh Hyang Buddha. Subhuti, Anuttara Samyak Sambodhi yang dicapai Tathagata di dalamnya bukanlah nyata atau tidak nyata. Oleh karena itu, Tathagata mengadakan semua dharma sebagai Buddha Dharma. Subhuti, semua dharma dikatakan sebagai bukan dharma sejati. Oleh sebab itu disebut dharma. Subhuti, itu bisa diandaikan sebagai tubuh seseorang yang sangat besar. Subhuti berkata, yang dijunjungi, tubuh besar seseorang itu dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan tubuh besar. Oleh sebab itu dinamakan tubuh besar. Subhuti, seorang bodhisattva juga demikian. Jika dia berkata, aku harus membebaskan makhluk hidup yang tak terhitung dari tumimba lahir, maka dia tidak akan disebut seorang bodhisattva. Apa sebabnya? Subhuti, sebenarnya tidak ada dharma yang dinamakan bodhisattva. Karena itu, Hyang Buddha mengatakan semua dharma tidak memiliki konsepsi diri, konsepsi manusia, konsepsi makhluk hidup, dan konsepsi kehidupan. Subhuti, jika seseorang bodhisattva mengatakan, aku akan menghiasi tanah Buddha, dia tidak akan disebut bodhisattva. Apa sebabnya? Memperindah tanah Buddha dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan memperindah. Oleh sebab itu dinamakan memperindah. Subhuti, jika seseorang bodhisattva memahami bahwa segala dharma tidak memiliki konsepsi diri, Tathagata menyebutnya sebagai seorang bodhisattva sejati. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah Tathagata mempunyai mata fisik? Memang begitu yang dijunjungi, Tathagata mempunyai mata fisik. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah Tathagata mempunyai mata dewa? Memang begitu yang dijunjungi, Tathagata mempunyai mata dewa. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah Tathagata mempunyai mata kebijaksanaan? Memang begitu yang dijunjungi, Tathagata mempunyai mata kebijaksanaan. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah Tathagata mempunyai mata dharma? Memang begitu yang dijunjungi,
Tathagata mempunyai mata dharma. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah Tathagata mempunyai mata Buddha? Memang begitu yang dijunjungi. Tathagata mempunyai mata Buddha. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah Tathagata telah membicarakan butiran-butiran pasir di Sungai Gangga? Memang begitu yang dijunjungi. Tathagata telah bicara perihal butiran-butiran pasir tersebut. Subhuti, bagaimana pendapatmu jika semua butiran pasir di Sungai Gangga menjadi jumlah Sungai Gangga yang sama dan semua butiran pasir di dalam semua Sungai Gangga tersebut menjadi tanah suci para Buddha yang sama, apakah jumlahnya sangat banyak? Sangat banyak yang dijunjungi. Yang Buddha memberitahu Subhuti, semua bentuk pikiran yang beraneka ragam dari para makhluk hidup di semua tanah suci para Buddha tersebut diketahui seluruhnya oleh Tathagata. Apa sebabnya? Semua pikiran dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan pikiran, karena itu disebut pikiran. Apa sebabnya? Subhuti, pikiran yang telah lalu tidak dapat dipegang. Pikiran sekarang tidak dapat dipegang. Pikiran yang akan datang tidak dapat dipegang. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Jika seseorang memenuhi jutaan dunia dengan 7 macam permata mulia dan memberikannya sebagai dana amal, apakah orang itu akan memperoleh banyak pahala dari perbuatan tersebut? Memang begitu yang dijunjungi. Orang itu akan memperoleh sangat banyak pahala dari perbuatan tersebut. Subhuti, jika pahala dan kebajikan itu benar-benar nyata, Tathagata tidak akan mengatakan memperoleh banyak pahala. Disebabkan oleh pahala dan kebajikan itu tidak nyata, maka Tathagata mengatakan memperoleh banyak pahala. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Dapatkah Tathagata dilihat dari kesempurnaan wujud fisiknya? Tidak yang dijunjungi. Tathagata tidak dapat dilihat dari kesempurnaan wujud fisiknya. Tathagata tidak dapat dilihat dari kesempurnaan wujud fisiknya. Apa sebabnya? Kesempurnaan wujud fisik dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan kesempurnaan wujud fisik. Oleh sebab itu disebut kesempurnaan wujud fisik. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Dapatkah Tathagata dilihat dari kesempurnaan cirinya? Tidak yang dijunjungi. Tathagata tidak dapat dilihat dari kesempurnaan cirinya. Apa sebabnya? Kesempurnaan ciri dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan kesempurnaan ciri. Oleh sebab itu disebut kesempurnaan ciri. Subhuti, janganlah mengatakan Tathagata memiliki pikiran, aku telah membabarkan Dharma. Janganlah berpikir begitu. Apa sebabnya? Jika seseorang mengatakan bahwa Tathagata memiliki pikiran telah membabarkan Dharma, dia menghina Hyang Buddha disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk mengerti apa yang kukatakan. Subhuti, di dalam Dharma yang dibabarkan sebenarnya tidak ada Dharma yang bisa dibabarkan. Oleh sebab itu disebut Dharma yang dibabarkan. Kemudian Arya Subhuti berkata kepada Hyang Buddha, yang dijunjungi, apakah ada makhluk hidup di masa yang akan datang yang akan mempercayai sutra ini sewaktu mereka mendengarnya? Hyang Buddha berkata, Subhuti, sebenarnya tidak ada makhluk hidup maupun bukan makhluk hidup. Apa sebabnya? Subhuti, makhluk hidup dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan makhluk hidup. Oleh sebab itu disebut makhluk hidup. Subhuti berkata kepada Hyang Buddha, yang dijunjungi, apakah dengan memperoleh Anuttara Samyak Sambodhi yang Tathagata tidak memperoleh apapun? Hyang Buddha menjawab, demikianlah Subhuti. Mengenai Anuttara Samyak Sambodhi, sebenarnya tidak ada sedikit pun Dharma yang bisa diperoleh. Oleh sebab itu disebut Anuttara Samyak Sambodhi. Lagi pula Subhuti, Dharma ini sama rata dan setara, tanpa tinggi maupun rendah. Oleh sebab itu dinamakan Anuttara Samyak Sambodhi. Mempraktekkan semua Dharma yang baik dengan tanpa konsepsi diri, konsepsi manusia, konsepsi makhluk hidup, dan konsepsi kehidupan adalah memperoleh Anuttara Samyak Sambodhi. Subhuti, Dharma yang baik dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan Dharma yang baik. Oleh sebab itu dinamakan Dharma yang baik. Subhuti, jika ada timbunan 7 macam permata mulia yang jumlahnya sama dengan semua gunung Semeru di dalam jutaan dunia, dan seseorang memberikannya sebagai dana amal, dan seorang lainnya mengambil dari prasnya Paramita Sutra ini hanya 4 baris gata saja, serta menerima, mempertahankan, mempelajari,
membacakan, dan menerangkan kepada orang lain, pahala dan kebajikannya akan berlampaui orang pertama tadi berjuta-juta kali atau tak terhitung banyaknya. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Jika ada orang yang mengatakan bahwa Tathagata mempunyai pikiran, aku akan membebaskan semua makhluk hidup. Subhuti, jangan mempunyai pikiran demikian. Mengapa? Karena sebenarnya tidak ada makhluk hidup yang dibebaskan oleh Tathagata. Jika ada makhluk hidup yang dibebaskan oleh Tathagata, maka Tathagata akan mempunyai konsepsi keakuan, manusia, makhluk hidup dan kehidupan. Subhuti, keberadaan konsepsi keakuan dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan keberadaan konsepsi diri, tetapi orang awam menganggapnya sebagai keberadaan konsepsi keakuan. Subhuti, orang awam dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan orang awam, oleh sebab itu dinamakan orang awam. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Dapatkah seseorang merenungkan Tathagata dari ke-32 ciri fisiknya? Subhuti berkata, demikianlah yang dijunjungi. Seseorang dapat merenungkan Tathagata dari ke-32 ciri fisiknya. Yang Buddha berkata, Subhuti, jika Tathagata dapat direnungkan dari ke-32 ciri fisiknya, maka seseorang maharaja, pemutar dharma juga dapat menjadi seorang Tathagata. Subhuti berkata kepada Hyang Buddha, yang dijunjungi, seperti apa yang kami pahami dari ucapan Hyang Buddha, seseorang tidak seharusnya merenungkan Tathagata dari ke-32 ciri fisiknya. Pada saat itu yang dijunjungi mengucapkan suatu gata yang berbunyi, barang siapa melihatku dalam wujud, barang siapa mencariku dalam suara, dia mempraktekkan jalan menyimpang dan tidak dapat melihat yang Tathagata. Subhuti, engkau mungkin mempunyai pikiran bahwa Tathagata tidak memperoleh Anuttara Sabyak Sambodhi dengan cara penyempurnaan ciri. Subhuti, jangan berpikiran bahwa Tathagata tidak memperoleh Anuttara Sabyak Sambodhi dengan cara penyempurnaan ciri. Subhuti, engkau tidak boleh berpikiran bahwa mereka yang telah bertekad mencapai Anuttara Sabyak Sambodhi berarti menghancurkan semua dharma. Jangan berpikir demikian. Mereka yang telah bertekad mencapai Anuttara Sabyak Sambodhi bukan berarti penghancuran semua ciri pada akhirnya. Subhuti, seorang bodhisattva boleh memenuhi sistem dunia yang banyaknya bagikan butiran-butiran pasir di sungai Gangga dengan 7 macam permata mulia dan memberikannya sebagai dana amal. Tetapi jika seorang lainnya mengetahui bahwa semua dharma tidak memiliki ciri dan mencapai Anutpatika Dharma Santi, pahala dan kebajikan dari bodhisattva tersebut akan melampaui bodhisattva yang pertama. Mengapa begitu? Subhuti, itu disebabkan karena bodhisattva tidak menerima pahala dan kebajikan. Subhuti berkata kepada Hyang Buddha, yang dijunjungi, bagaimana bisa bodhisattva tidak menerima pahala dan kebajikan? Subhuti, karena bodhisattva tidak boleh mengharapkan pahala dan kebajikan dari perbuatan baik yang dilakukannya. Mereka dikatakan tidak menerima pahala dan kebajikan. Subhuti, jika ada orang mengatakan Tathagata itu datang atau pergi, duduk atau berbaring, orang tersebut tidak mengerti maksud ajaranku. Mengapa begitu? Karena Tathagata tidak datang dari manapun juga, tidak pergi kemanapun. Oleh sebab itu disebut Tathagata. Subhuti, jika ada seorang laki-laki atau perempuan bajik meratakan jutaan dunia menjadi titik debu, bagaimana pendapatmu? Apakah massa dari titik debu itu sangat besar? Subhuti berkata, sangat besar yang dijunjungi. Mengapa begitu? Jika massa dari titik debu itu benar-benar ada, Yang Buddha tidak akan mengatakannya sebagai massa titik debu. Mengapa begitu? Massa titik debu yang dikatakan oleh Yang Buddha sebagai bukan massa titik debu. Yang dijunjungi, jutaan dunia dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan dunia. Oleh sebab itu disebut dunia. Mengapa begitu? Jika dunia ini benar-benar ada, maka akan ada perpaduan ciri. Perpaduan ciri dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan perpaduan ciri. Oleh sebab itu disebut perpaduan ciri. Subhuti, perpaduan ciri tidak dapat dibicarakan, tetapi orang awam sangat terikat pada hal tersebut. Subhuti, jika seseorang mengatakan bahwa Yang Buddha membicarakan konsepsi diri, konsepsi manusia, konsepsi makhluk hidup, dan konsepsi kehidupan, bagaimana pendapatmu? Apakah orang itu mengerti makna ajaranku? Tidak, Yang dijunjungi, orang itu tidak mengerti makna ajaran Tathagata. Mengapa begitu?
Konsepsi diri, manusia, makhluk hidup dan kehidupan dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan konsepsi diri, bukan konsepsi manusia, bukan konsepsi makhluk hidup, dan bukan konsepsi kehidupan. Oleh sebab itu disebut demikian. Subhuti, mereka yang telah bertekad mencapai Anuttara Samyak Sambodhi harus mengetahui, memandang, percaya, dan mengerti semua dharma dengan demikian. Subhuti, ciri dharma dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan ciri dharma. Oleh sebab itu disebut ciri dharma. Subhuti, seseorang boleh memenuhi jutaan dunia tak terhitung dengan 7 macam permata mulia dan memberikannya sebagai dana amal. Tetapi jika seorang laki-laki atau perempuan bajik yang telah bertekad mencapai Anuttara Samyak Sambodhi mengambil dari sutra ini, sekalipun hanya 4 baris kata saja dan menerima, mempertahankan, mempelajari, membacakan dan menerangkannya dengan luas kepada orang lain, pahalanya akan melampaui orang pertama tadi. Bagaimana caranya menerangkan kepada orang lain dengan semua tidak terikat pada ciri tanpa tumpuan? Mengapa begitu? Semua dharma yang terkondisi adalah bagaikan mimpi, ilusi, gelembung, bayangan, bagaikan titik embun dan kilatan petir. Renungkanlah dengan demikian. Sesudah yang Buddha membabarkan sutra ini, Arya Subhuti, semua biksu dan biksuni, upasaka dan upasika, serta para dewa, manusia, asura, mendengarkan apa yang dikatakan Hyang Buddha, bergembira, menerima dan menghormati, serta mempraktekannya.